Panel cerita dimulai dengan memperlihatkan seekor monster tinggi besar, yang bentuknya mirip seperti naga. Monster ini memiliki mata berwarna biru terang, dan mempunyai sisik berwarna merah tua. Monster ini nampaknya sedang berdiri di atas sebuah ranting pohon tua, yang letaknya berada di sisi tebing batu. Dan rupanya tak hanya satu yang ada di sana, karena masih ada satu monster lagi dengan ras yang sama. Dan disinilah MC mulai cerita tentang dunia yang ia tinggali di manhwa ini. Di dunianya, akibat karena adanya sesuatu hal yang disebut sihir, hal itu mengakibatkan lahirnya banyak gua iblis, dan juga para iblis yang muncul dari sana. Setelahnya kita kemudian diperlihatkan suatu tempat yang lain, yang memperlihatkan sosok monster dengan ras yang sama, tetapi dengan warna yang berbeda. Warna monster kali ini memiliki warna silver gelap. MC kembali melanjutkan ceritanya, dengan memberitahu tentang keberadaan satu hal lagi, yaitu keberadaan sihir. Menurutnya, karena keberadaan sihir ini pula, maka orang-orang dengan kekuatan khusus pun muncul, kekuatan aneh yang telah terbangkitkan dari tubuh mereka. Lalu, kita kemudian diperlihatkan satu monster baru, kali ini memiliki bentuk yang lebih besar dari yang tadi, memiliki 5 api di atas kepalanya, dengan warna yang berbeda-beda. Di sebelah kiri terdapat api dengan cahaya berwarna kuning cerah, diikuti dengan api cahaya biru muda, lalu di tengah terdapat api dengan cahaya hijau muda, sedikit ke kanan terdapat api berwarna ungu cerah, dan terakhir, terdapat api merah yang warnanya agak gelap. Rupanya, monster ini merupakan monster kelas atas, berada di kelas Triple S. Monster ini disebut Demon King Belphegor, atau Raja Iblis Belphegor, yang menguasai 5 elemen sekaligus. Di hadapan Raja Iblis Belphegor ini, telah terbaring banyak mayat dari monster lainnya, dengan jumlah yang tak bisa dihitung banyaknya. Dan di sini, sang MC kembali melanjutkan ceritanya, membahas tentang mereka, manusia yang telah mengalami kebangkitan, yang kini membentuk sebuah pasukan khusus. Bagi mereka yang sudah awaken, nampak 5 orang manusia yang berjalan dengan santainya, mengarah kepada Raja Iblis Belphegor, hendak menaklukkannya seperti yang mereka lakukan pada monster sebelumnya. Dan kelompok ini, dikenal dengan nama Divine Corps, atau dalam bahasa Indonesia, adalah tubuh ilahi. Lalu setelahnya, kita akhirnya melihat paras pria yang berjalan paling depan, yang ternyata adalah sang MC. Ia memperkenalkan dirinya, bernama Bai, dan tahun ini, ia mengakui dan menandai dirinya, telah memimpin tim miliknya, selama 10 tahun terakhir. Tatapan Bai sangat tajam, seakan sudah mengumpulkan tekadnya, untuk melawan monster Raja Iblis, Belphegor, yang tentunya lebih kuat daripada monster kebanyakan yang mereka kalahkan sebelumnya. Sesaat kemudian, monster Raja Iblis Belphegor menggeram keras, menyuruh semua anak-anaknya untuk menyerang, dan menghabisi kelompok Bai. Para monster dengan ukuran lebih kecil, seketika terbang, bahkan berlari, ke arah kelompok Bai dengan cepat. Bai kemudian menjelaskan, kalau misi dari kelompok mereka, adalah membersihkan banyak gua iblis, atas perintah dari otoritas tertinggi, yang disebut kami. Atau dalam bahasa Tiongkoknya, disebut Sangdi, yang berarti dewa. Menyadari para monster semakin mendekat, Bai akhirnya kembali menarik pedangnya, berteriak memanggil nama kelompoknya, yaitu Divine Corps, untuk segera memulai operasi. Dengan satu perintah darinya, seorang hunter wanita yang berada di belakangnya, juga menarik belati miliknya, mengikuti di belakang Bai, dengan kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Lalu Bai kembali melanjutkan, menyatakan kalau gua iblis yang mereka hendak taklukkan ini, adalah gua iblis tingkat tertinggi, gua iblis ke-100. Berikutnya, paras hunter wanita di belakangnya akhirnya terlihat, mempunyai tatapan yang tajam penuh percaya diri, dengan opai yang gede. Ia diperkenalkan oleh Sistem, merupakan anggota kelompok Divine Corps, seorang hunter dengan kelas assassin, bernama Ling Yue, dan ia berada di kelas L, untuk Lightning Assassin, atau pembunuh petir. Ling Yue menjawab perintah Bai dengan semangat,
dan ia lekas melangkah dari tempatnya berdiri. Sementara itu, di belakangnya nampak masih ada dua orang lainnya, yang tidak bergerak dari tempatnya, seakan menunggu sesuatu. Lalu Ling Yue menutup kalimatnya, dengan menyebut Bai Yi sebagai kapten. Melihat opainya keluar dari panel, tidak diragukan lagi, bentuknya gede banget. Dan mengenai L kelas yang disebutkan sebelumnya, Bai Yi memberikan penjelasan, kalau misi ini, ditetapkan sebagai operasi pembersihan kelas L. Tak lama kemudian, seorang anggota kelompok lainnya, pria dengan tubuh kecil, akhirnya ikut bergerak dari tempatnya, berteriak menyebut satu mantra, yaitu Glacier World, atau dunia Gletser. Pria kecil ini, juga termasuk anggota kelompok Divine Corps, seorang mage atau penyihir, yang bernama Han Xiaoling. Ia juga termasuk orang yang ditetapkan menjalankan operasi pembersihan kelas L, disebut Cloud Mage, atau penyihir awan. Selanjutnya, terlihat Bai Yi yang awalnya berlari lurus ke depan, mulai melompat ke atas kepala salah satu monster yang hendak menyerangnya, dan Bai Yi berhasil berlari di atas kepalanya. Serangan Xiaoling juga memberikan serangan sihirnya, bagaikan peluru yang menghantam tanah. Bai Yi lantas kembali melanjutkan, kalau kelas L ini, menandakan tingkat kesulitan tertinggi. Lalu, terlihat Ling Yue yang ikut melompat tinggi ke atas, dengan kekuatan petir kuningnya yang luar biasa. Raja Iblis Belphegor tepat di hadapan mereka, tidak mampu mengikuti kecepatan Ling Yue. Sementara Bai Yi dan Ling Yue melesat untuk memberikan serangan jarak dekat, di belakang mereka berdua, terlihat dua anggota lainnya, selain Xiaoling, yang masih diam di tempat tanpa melakukan apapun. Seorang pria yang berdiri di tengah, mengenakan sebuah kupluk, nampak merokok santai, tetapi mengeluarkan asap dengan warna yang unik, yaitu berwarna hijau muda cerah. Pria ini seperti memberikan buff kepada yang lainnya, dengan rokok yang ia hisap di tangannya. Hal ini dapat terlihat, dari sekitar tubuh kedua rekan di hadapannya, yang nampak menyala dengan cahaya yang sama. Bai Yi kembali memberitahu, kalau setelah mereka melakukan penaklukan ini, kelompok mereka akan mendapatkan hadiah cuti sebentar. Sesaat kemudian, pria dengan kupluk tadi mulai menarik rokoknya ke depan, sembari mengucapkan satu mantra unik, yaitu Stellar Descent Gravity Pull, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu tarikan gravitasi penurunan bintang. Ujung rokoknya nampak masih menyala, dan panel sistem mulai memperkenalkan pria ini, menyebutnya salah satu rekan dari tim Divine Corps. Pria ini bernama Lucian, ia merupakan hunter bertipe support, juga dikenal dengan kelas L, sebagai Stellar Conduction, atau konduksi bintang. Dengan satu mantra ini, tubuh Lucian semakin bercahaya, semakin menyilaukan, yang menyambar ke tubuh rekan-rekan yang lainnya. Dan dengan itu, efek Gravity Pull Enhancement, atau peningkatan tarikan gravitasi, meningkat dengan power sebanyak plus 200%, dengan kecepatan juga ikut meningkat, dengan plus 100%. Dan yang paling inti dari kedua hal tersebut, gravitasi tubuh rekan juga ditingkatkan, menjadi 100 kali. Dengan keadaan yang sangat ringan ini, Bai Yi terus melesat semakin cepat ke arah Belphegor. Dengan serangan kuat yang Bai Yi miliki, ia akhirnya menusuk Raja Iblis Belphegor itu, dan memberikan serangan vertikal lurus ke bawah, dengan efek petir kuning yang menyala-nyala. Dan saat Bai Yi mendarat kembali ke permukaan, awalnya seakan tidak terjadi apapun, dan Bai Yi juga terlihat diam tanpa ekspresi. Namun sesaat kemudian, ledakan hebat terjadi di belakangnya, seperti Ultraman yang menang melawan seekor monster. Ledakan itu membumbung tinggi ke atas, memberi latar belakang epik bagi Bai Yi, yang bahkan tidak terkena efek dari ledakan itu. Setelah tubuh monster Raja Iblis Belphegor menghilang sepenuhnya, panel sistem kembali memperkenalkan Bai Yi, pemimpin kelompok Divine Corps, dengan profesi sebagai warrior, dan juga berada di kelas L, sebagai Nuclear Saint, atau Santo Nuklir. Dan dengan demikian, misi penaklukan monster kelas Triple S, Raja Iblis Belphegor,
telah berhasil diselesaikan, dan monster itu telah dieliminasi. Asap kemudian muncul di sekitar tempat itu, menyelimuti Bai dan yang lainnya. Setelah lama diam dan berhenti ngobrol, Xiaoling akhirnya membuka pembicaraan, dengan melakukan peregangan otot terlebih dahulu, lalu menyampaikan kekecewaannya, karena mereka lagi-lagi menyelesaikan penaklukan secepat ini. Menurut Xiaoling, pertarungan ini tidak seru sama sekali. Ling Yue merespon kekecewaan Xiaoling ini, dengan berencana mencarikannya gua iblis yang lain, untuk Xiaoling mainkan sesuka hatinya. Namun Lucian ikut menanggapi obrolan keduanya, dengan memberitahu mereka, bahwa ini adalah misi peringkat tertinggi, yang memerlukan seluruh anggota kelompok mereka. Bai tidak merespon obrolan mereka, ia nampak hanya menatap kosong ke bawah, melihat sisa jasad anak-anak monster Raja Iblis Belphegor, yang kondisinya telah terpotong-potong. Melihat Bai tidak merespon apapun, Lucian lantas bertanya padanya dengan ragu, mengenai apakah penaklukan ini terasa terlalu mudah baginya. Terlihat di hadapan mereka berdua, banyak sekali mayat monster yang tergeletak, meratapi suasana sunyi di sekitarannya. Lalu Bai sesaat berpikir, mengatakan bahwa berdasarkan penyebutan dari Intel, kalau Raja Iblis ini merupakan Raja Iblis yang spesial, dengan 5 elemen dan skill tersembunyi. Bai nampak mengambil sebuah kain dari kantungnya, lalu mengelap pedangnya, membersihkannya dari noda setelah penaklukan. Dan saat ia selesai mengusap pedangnya, Ling Yue kemudian datang menghampiri, melingkarkan tangannya di leher Bai, dan mulai memanggilnya dengan semangat. Bai perlahan mendekatkan wajahnya ke Bai, seraya menyampaikan kepadanya, bahwa setelah ini, mereka akan mendapatkan sesi liburan. Jadi Ling Yue bertanya, akankah Bai mentraktir semua anggota untuk makan bersama, ataukah mau keluar berduaan saja dengannya? Bisikan lembut itu membuat Bai salah tingkah, dan karena ia mulai terganggu akan tingkah Ling Yue, Bai pun mendorong Ling Yue menjauh darinya, lalu berdeham, berkata dengan gagap, kalau semua anggota akan sama-sama pergi ke tempat biasa, yang terletak di ibu kota. Ia juga meremas-remas pipi Ling Yue, sampai Ling Yue tidak bisa melawan. Mengetahui Bai menolak tawarannya untuk kencan, Ling Yue kemudian tersenyum jahil, menyatakan bahwa ia telah gagal melakukan penyergapan terhadap Kapten Bai. Ia juga mengumpat sial, karena gagal mendapatkan hatinya kali ini. Xiaoling yang melihat Bai menolak ajakan Ling Yue lagi, menyebut Bai memang tidak paham mengenai perasaan seorang perempuan. Bai hanya bisa menanggapi dengan senyuman kecut, tidak membalas perkataan Xiaoling terhadapnya. Namun sesaat kemudian, Bai mulai mengarahkan bola matanya ke kiri, menyadari sesuatu, dan bertanya kepada teman-temannya, perihal seseorang yang tidak datang. Ia bertanya mengapa orang itu tidak ikut melakukan penaklukan bersamanya. Lucian memberi jawaban, kalau kata orang itu, dirinya ingin mengurus pembersihan. Tetapi yang membuat Lucian bingung, orang itu bahkan tidak melawan Belphegor sedikitpun, dan ia mempertanyakan pendapat yang lain. Ling Yue membalas perkataan Lucian, dengan menyebut orang ini, memang paling lambat jika Lucian perhatikan. Dan Xiaoling juga menambahkan, kalau orang itu, biasanya juga yang paling jago, untuk menghindar melakukan pekerjaan. Mereka terus mengejek orang itu, hingga mereka tidak menyadari, kalau orang yang dimaksud, kini telah berdiri tak jauh di belakang mereka. Lalu, orang itu kemudian mengangkat tangan kirinya, membentuk sebuah pistol, dan merapalkan satu mantra yang aneh. Mantra itu, adalah Purge Operation, atau operasi pembersihan. Cahaya hijau muda muncul mengelilingi tangannya, lalu pria dengan topeng tengkorak setengah itu tersenyum, dan melanjutkan mantra berikutnya. Ia memerintahkan cahaya hijau muda itu, untuk segera laksanakan perintahnya. Cahaya hijau muda yang berkumpul tadi, seketika menjadi sesuatu yang padat namun kecil, dan cahaya itu, ia tembakan lurus ke arah Xiaoling, yang menyebabkan Xiaoling yang tadinya tertawa lepas, kini melotot terkejut, menyadari sesuatu menembus kepalanya.
Mantra pria aneh itu simpel, ia hanya berkata bong, dan sesuatu itu menghantam bagian belakang kepala Xiaoling. Lucian dan yang lainnya bahkan tidak sadar, saat Xiaoling mendapat serangan tiba-tiba ini. Barulah sesaat kemudian, wajah mereka bertiga berubah. Bai Yi dengan wajah terkejut dan panik, Ling Yue hanya diam sambil melotot, dan Lucian, tidak diperlihatkan bagaimana ekspresinya, tapi jelas ia juga panik. Mereka bertiga sontak meneriakkan nama Xiaoling secara bersamaan, saat melihatnya tewas di tempat, dengan kondisi yang tragis, darah mengucur hangat dari kepalanya. Semua perlengkapannya juga berhamburan ke tanah, terkena noda darah dari Xiaoling sendiri. Setelahnya, pria aneh tadi, akhirnya mulai bersuara lantang, memberitahu Bai Yi dan anggotanya yang tersisa, kalau ini adalah misi sejati, yang dewa tugaskan hanya kepada dirinya. Tiba-tiba, Bai Yi merasakan hal aneh, saat ia mendengar suara pria itu. Ia menyadari kalau tubuhnya, kini tidak bisa digerakkan seperti biasa. Tubuhnya nampak gemetar hebat, memperlihatkan perjuangan Bai Yi, agar tubuhnya bisa mengikuti kehendaknya. Namun, entah mungkin energi pria itu yang lebih kuat, sehingga Bai Yi diam di tempat, tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya, pria itu mulai berkata dengan jahat kepada Bai Yi, kalau sarapannya pada sebulan terakhir, sebenarnya sudah ia campur dengan bubuk pelumpuh. Bai Yi yang hanya bisa menggerakkan bola matanya, hanya bisa menatap jauh ke arah pria itu, yang kini malah menumbuhkan suatu tanaman. Tanah lokasinya berdiri mulai terkoyak, dan dari sana, muncul suatu tanaman, yang bentuknya mirip seperti akar-akar yang panjang dan kuat, menjulur disertai cahaya hijau muda. Tanaman itu terus tumbuh, bahkan sampai mengeluarkan daun, bergerak menggeliat seperti ular. Ternyata, itu adalah Divine Skill, atau skill keilahian, yang disebut Flower Forbidden Finesse, atau bunga tanaman merambat terlarang. Kini, Bai Yi, Ling Yue dan Lucian, terjerat sulur tanaman merambat itu. Lalu si pria kembali melanjutkan, kalau ia sengaja melakukan tindakan keji itu, bertujuan untuk menyingkirkan yang terkuat di antara kelompok Bai Yi. Pria itu juga mengaku, bahwa dirinya membutuhkan persiapan mutlak, agar semua ini berjalan sesuai rencana. Bai Yi yang mulai kesal, bertanya ke pria itu, perihal apa-apaan ini, apakah si pria sudah gila? Ling Yue juga bertanya padanya, meski dalam keadaan susah payah, mengenai sedang apa si pria ini sebenarnya. Rupanya, sulur dari tanaman pria tersebut, menimbulkan sebuah efek khusus pada target, yaitu membuat target tidak sadarkan diri untuk sementara waktu, dan menonaktifkan semua kemampuan mereka. Si pria kembali melanjutkan, dengan kembali menegaskan, kalau ini adalah perintah dari sang dewa. Operasi pembersihan kelas L, sebenarnya adalah rencananya, yang memiliki arti, untuk menyingkirkan salah satu di antara mereka, yaitu Lucian. Selanjutnya, pria itu nampak mengepalkan tangan kanannya secara perlahan, yang otomatis, membuat cengkraman pada tubuh Lucian dan Ling Yue, menjadi semakin kuat dan kencang. Bahkan, karena saking kuatnya cengkraman sulur dari pria itu, Ling Yue dan Lucian, sampai-sampai tidak dapat berteriak. Bai Yi yang panik dengan apa yang terjadi, hanya bisa memanggil nama mereka berdua, dengan nada yang penuh kekhawatiran. Dan setelah itu, tubuh keduanya dilemparkan ke atas, dan kedua sulur tadi, bergerak kuat ke arah tubuh mereka, hendak memberikan serangan tusukan. Dan karena semua itu terjadi di depan Bai Yi hanya bisa melihat tubuh keduanya, mengeluarkan banyak darah yang muncrat kemana-mana. Ia hanya bisa melihat, dan bahkan melotot tidak percaya, semua hal kejam itu terjadi di depan matanya. Ling Yue memuntahkan darah dari mulutnya, dan sulur yang bergerak cepat tadi, kini sudah menembus tubuhnya. Setelah membunuh keduanya, sulur itu kembali bergerak ke belakang, meninggalkan lubang kosong di dada keduanya, dengan kondisi yang masih terikat oleh sulur yang lain. Bai Yi tidak dapat melakukan apapun, dan si pria yang melakukan semua ini,
menonton ekspresi bayi yang semakin putus asa. Dan karena bayi tidak memahami apa yang terjadi, lantas ia pun berteriak ke pria itu, bertanya padanya, perihal kenapa harus kelompok mereka yang disingkirkan. Bayi menegaskan, kalau kelompok mereka tidak pernah melewati batas dalam bertindak apapun. Lalu karena sudah terlalap emosi, bayi dengan tajam kembali bertanya, tentang dewa mana yang dimaksud pria itu. Dan atas dasar apa, dewa itu merencanakan semua hal keji ini ke mereka. Ia terus mengulangi satu kalimat itu, atas dasar apa, si pria dan dewanya itu, melakukan hal ini kepada kelompoknya. Setelah lama terdiam, pria itu kemudian mulai bangkit, dan berjalan perlahan ke arah bayi. Ia menyebut bayi sebagai teman lama, dan menganggapnya masih saja naif, setelah semua hal ini terjadi. Sesaat kemudian, ia bergerak ke depan begitu cepat, hingga yang tampak hanyalah bayangan saja. Pria itu memberikan serangan lurus ke depan, menembus dada bayi dengan lengan kirinya, sembari memberikan jawaban, kalau saat dewa ingin membunuh siapapun, maka dewa tidak perlu memiliki alasan. Serangan ini tentunya mengejutkan bayi, diserang secara tiba-tiba, dengan gerakan cepat dan lengan pria itu yang menembus sangat dalam. Hal itu nampak jelas, saat pria bertopeng itu semakin menusuknya ke dalam, yang membuat tubuh bayi sedikit terangkat. Saat berada di kondisi kritis ini, akhirnya bayi sadar, perihal siapa pria yang mengenakan topeng itu. Ia lanjut bertanya dengan susah payah, bukankah mereka, dulunya adalah rekan seperjuangan? Bukankah mereka sudah 10 tahun bersama, dan bukankah mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri? Mendengar ocehan bayi mengenai dirinya, pria itu sontak melepaskan tusukan mautnya, dan balik mempertanyakan, perihal apa itu rekan dan keluarga. Pria itu nampak kecewa, karena bayi masih belum paham, perihal mengapa ia yang dipilih untuk melakukan tindakan ini. Lalu, pria itu cerita, kalau sejak pertemuan pertama mereka berdua, dewa sudah menggerakkan bidak-bidaknya. Bayi hanya bisa menyimak dalam diam, karena ia juga tidak bisa merespon apapun. Lalu kemudian, bayi mulai tersungkur ke tanah, dan pria itu melanjutkan perkataannya, menyampaikan kalau bayi dan kelompoknya, sejak awal hanyalah sebuah pion belaka. Setelah bayi sepenuhnya terkapar, pria bertopeng itu menginjak telapak tangannya, seraya melanjutkan perkataannya lagi, kalau untuk mendapatkan kepercayaan kelompok bayi, maka ia rela untuk berakting dan direndahkan. Baginya, berakting seperti ini, dan selama ini, jujur membuat dirinya sangat muak. Ia lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah bayi, membuat pola telapak tangan yang menyerupai pistol. Perlahan, ia mengalirkan energi hijau muda ke tangan kanannya itu, membuat bayi hanya bisa melotot padanya, takut pastinya, tetapi ia tidak mampu berbuat apapun. Dan seketika itu juga, layaknya menggunakan pistol asli, pria itu menembak kepala bayi, mengakibatkan darah muncrat dari sana. Sungguh akhir yang menyedihkan, bagi kelompok hunter terkuat, yang telah banyak menaklukkan gua iblis tingkat tinggi. Dan kini, setelah melihat mayat bayi yang tergeletak, tertembak pada bagian kening, lalu mayat Ling Yue yang mati mengenaskan, dengan lubang di perutnya, begitupun dengan Lucian, tergeletak dalam keadaan tengkurap, mengalami kondisi yang sama dengan Ling Yue, terdapat lubang di dadanya. Dan terakhir, terlihat mayat Xiaoling, yang mati terkena tembakan dari arah belakang, dan merupakan korban pertama dari pria bertopeng. Dengan ini, pria bertopeng kembali melanjutkan, bahwa pada tanggal 22 Mei tahun 2125, seluruh anggota dari kelompok Divine Corps dikonfirmasi telah tewas sepenuhnya. Sehingga, operasi pembersihan kelas L telah selesai dengan sempurna. Dan akhirnya, ia bisa mengatakan dengan tenang, bahwa ini adalah saatnya untuk liburan. Pria bertopeng itu meninggalkan mayat mereka begitu saja, setelah memastikan semuanya mati tanpa sisa. Sementara itu,
Setelah pria bertopeng sudah tidak kelihatan, tatapan kosong dari bayi sebelumnya, kini berubah menjadi tatapan terkejut. Perlahan kesadarannya kembali, dan ia mencoba menggerakkan tubuhnya, termasuk lengan kanannya, yang masih tertimpa sulur dari pria bertopeng sebelumnya. Energi hijau muda masih terasa, tetapi secara perlahan, energi itu kian menghilang. Namun, karena kekurangan tenaga, bayi akhirnya kehilangan kesadaran. Lalu, saat bayi memasuki alam bawah sadar, ia kemudian disapa oleh suara misterius, yang memintanya untuk membuat kesepakatan dengannya. Saat bayi membuka matanya secara perlahan, ia kemudian langsung dikejutkan dengan pemandangan gelap yang sangat aneh. Ia dengan bingung bertanya ke suara itu perihal apa maksudnya, dan ia juga bingung di mana tempat ini. Tubuh bayi, seperti yang terlihat, nampak dililit oleh rantai hitam, yang diikatkan di keempat sisinya. Dan saat ia masih bingung ini, tiba-tiba cahaya muncul dari arah belakang, yang membuat perlahan menoleh ke cahaya tersebut. Di sana, sudah terdapat seorang pria dengan mata hitam, menggunakan jas kantor, dengan rambut yang ditata sedemikian rupa. Ia menyapa bayi dengan halo, sembari memasang senyum penuh percaya diri. Aura pria itu dominan hitam abu-abu, layaknya seekor monster, bukan aura dari manusia. Melihat rupa dari sosok itu, entah kenapa bayi langsung tahu, kalau itu adalah Raja Iblis Belphegor, yang ia kalahkan sebelumnya. Dan karena ia bingung dengan apa yang terjadi, ia sontak bertanya kepada Belphegor, perihal mengapa dia masih hidup. Belphegor yang malas memberikan penjelasan, menyuruh bayi untuk pahami saja situasinya, karena bagaimana mungkin, seorang Raja Iblis kelas Triple S sepertinya, akan mati semudah itu. Ia nampak menggaruk telinganya dengan jari kelingking, seakan malas berbasa-basi, karena ada yang ingin ia sampaikan lebih dulu. Dan mirip seperti pada bentuk monsternya, ia juga memiliki 5 elemen di sekitarnya, dengan warna yang berbeda-beda. Dan karena bayi masih saja belum paham, akhirnya Belphegor menjelaskan dengan cara spektakuler, menyebut bahwa tempat ini adalah soul domainnya, atau wilayah jiwa miliknya. Sehingga, seluruh kerajaan Naye adalah sumber dari kehidupannya. Pada tangan kanannya, ia mengeluarkan api berwarna biru muda, dan di tangan kirinya, ia mengeluarkan api berwarna ungu. Dirasa cukup mengeluarkan basa-basi, ia lanjut meminta bayi untuk fokus bicara mengenai bisnis. Belphegor menyampaikan, kalau ia jujur bisa merasakan kebencian bayi, sama besar seperti miliknya. Bayi hanya memasang raut wajah bingung, masih belum paham apa yang Belphegor bicarakan. Lalu sesaat kemudian, Belphegor mengeluarkan wujud monster di belakangnya, dan berbicara tegas ke bayi, kalau ia ingin menawarkan sebuah transaksi. Belphegor melanjutkan, bahwa ia mempunyai skill tersembunyi, yang disebut life regression, atau mengulang kehidupan. Belphegor memegang pundak bayi, memberitahunya secara jelas, kalau ia bisa mengembalikan bayi ke masa lalu. Dengan kemampuan ini, jelas bayi bisa mendapatkan kesempatan, untuk membatalkan apapun yang merugikannya di masa depan, dan bahkan bisa mengubah segalanya. Dengan iming-iming skill ini, jadi, Belphegor kembali bertanya, apakah bayi tertarik akan tawarannya. Setelah memikirkan sejenak, bayi seketika teringat, kepada seluruh rekan kelompoknya. Pertama, ia melihat sosok Ling Yue, yang memberikan senyum hangat padanya. Lalu, ia lanjut teringat akan Xiao Ling, yang tertawa bahagia saat bersamanya. Tatapannya semakin putus asa, saat ia mengingat keseluruhan rekannya. Saat ia mengingat Lucian, memberi senyum misterius padanya, bahkan rela ikut ke kelompoknya, yang telah diisi oleh Ling Yue dan Xiao Ling. Amarah bayi mencapai puncaknya, saat ia mengingat wajah si pria bertopeng, yang memberikan tawa jahat padanya, setelah selama ini ia anggap sebagai keluarga sendiri. Semua kenangan menyakitkan itu, mulai dari matinya Xiao Ling yang tertembak pada bagian belakang kepalanya,
perut Ling Yue yang berlubang, wajah putus asa Lucian yang tertutupi kupluk, dan dirinya yang terkapar tak berdaya, Bai Yi akhirnya membuat keputusan, kalau ia akan membunuh orang itu, dengan tangannya sendiri. Ia berhasil melepaskan dirinya dari rantai yang mengekang tubuhnya, lalu melanjutkan dendamnya, akan membunuh para dewa yang sok suci, yang duduk santai di atas kahyangan sana. Ia selama ini tidak sadar, kalau orang yang menjadi orang terdekatnya, adalah orang yang membunuhnya secara tragis. Mendengar jawaban Bai Yi ini, Belphegor seketika tersenyum puas, dan mengatakan itu adalah keputusan yang bagus. Dan jawaban yang Bai Yi berikan, sudah seperti yang ia harapkan sebelumnya. Namun mendengarnya secara langsung, hal ini membuat Belphegor cukup terpuaskan. Dan sebagai tambahan, Belphegor akan memberikan satu hadiah lagi, sebuah jantung yang memiliki 3 warna elemen. Jantungnya diselimuti aura-auranya, sementara di sekitarnya, diselimuti aura hijau muda dan ungu. Ia meminta Bai Yi untuk menganggap jantung ini sebagai hadiah sambutan untuknya. Tetapi, karena masih ada yang mengganjal di benak Bai Yi, ia pun bertanya langsung ke Belphegor, mengenai mengapa dia malah membuat kesepakatan dengannya. Apakah ada harga yang harus dibayar, jika dirinya menerima tawaran menarik ini? Belphegor hanya mendengus sesaat, lalu kemudian mengatakan apa timbal baliknya. Namun, karena itu masih menjadi misteri untuk episode kedepannya, maka panel itu dilewatkan, dan berpindah memperlihatkan Bai Yi, yang sedang dipanggil berulang kali oleh seorang wanita, yang memintanya untuk bangun dari tidurnya. Saat ia membuka mata, ia melihat seorang wanita berambut hitam berteriak padanya, seorang guru, yang menyuruhnya untuk berdiri segera. Tahun tempat ia regresi ini, adalah tahun 2105, berada di negara pelindung Holy He, tepatnya wilayah J, Akademi Awakened Divisi Sekolah Menengah Pertama. Ia akhirnya tersadar, bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu, seperti janjinya dengan Belphegor. Ia lalu melihat kedua tangannya, yang masih anak kecil, duduk di sebuah bangku sekolah. Bai Yi terkejut, mendapati dirinya kembali, ke masa sebelum dirinya, mengalami awakening, atau kebangkitan menjadi seorang hunter. Sebelumnya, agar teman-teman tidak terus mempertanyakan judulnya, Mimin akan memperkenalkannya kali ini. Komik ini adalah komik China, dengan judul Quan Zi Jue Xing, atau dalam bahasa Inggris, disebut Full Time Awakening. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mempunyai arti, kebangkitan penuh waktu. Komik ini bergenre action adventure fantasy, yang dikarang oleh Tony, dengan status masih ongoing, atau masih berjalan hingga sekarang. Mimin mengucapkan banyak terima kasih kepada autor atau pengarang, karena telah merilis komik ini, dan juga kepada para translator, yang sudah bersedia menerjemahkan komik ini. Kalian sungguh luar biasa. Setelah intro tadi, mari kita lanjutkan ceritanya. Saat ini, setelah Bai Yi tersadar bahwa ia telah dikembalikan ke masa lalu, atau yang biasa kita sebut regresi, ia akhirnya tiba, pada tahun 2105, di negara pelindung Holy He, pada wilayah J, tepatnya di Akademi Awakened Divisi, Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Selanjutnya, kita kemudian diperlihatkan sosok seorang guru wanita, yang nampak sangat emosi, saat mengetahui Bai Yi telah tidur di waktu yang penting. Ia dengan tegas memberitahunya, kalau Bai Yi tidur di saat jam pelajaran, hal itu masih dihitung wajar. Tetapi, jika Bai Yi ketiduran sebelum dilaksanakannya upacara awakening atau kebangkitan, maka itu merupakan kesalahan yang besar. Bai Yi akan kehilangan banyak informasi penting, agar ia tidak salah langkah, saat ia memutuskan untuk awakening. Maka dari itu, atas kesalahan yang Bai Yi perbuat di kelas, maka ia disuruh oleh guru tersebut, untuk lekas berdiri di belakang kelas. Bai Yi, yang nyawanya baru ngumpul, nampak sangat terkejut, setelah ia melihat sosok guru wanita di hadapannya, yang selama ini ia kenal dengan baik.
Ia spontan berteriak dengan takut, menyebut nama guru itu, yaitu Bu Guru Huang. Lalu, ia kemudian kembali melihat tangan kanannya, sembari berkata dalam hati, tidak menyangka bahwa dirinya telah kembali ke masa sekolah menengah pertamanya. Sambil berjalan keluar kelas, ia lanjut berkata dalam hati, kalau sejujurnya, ia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini bisa terjadi padanya. Ia memang merasakan antusias di dalam hati, mengatakan kalau ia ternyata benar terlahir kembali, dan mempertanyakan apakah ini merupakan kemampuan yang dikatakan oleh Raja Iblis Belphegor sebelumnya. Jika dipikir secara logika, hal ini memang sulit untuk dipercaya. Dan saat bayi berjalan menyusuri bangku ke bangku di kelasnya, nampak teman sekelasnya menatap sepintas padanya, tidak memberikan komentar apapun. Lalu, bayi melanjutkan perkataannya di dalam hati, memuji kemampuan Belphegor ini luar biasa. Karena jujur ia sudah lama tidak melihat wajah teman-teman sekelasnya, selama hampir 10 tahun lamanya. Setelah bayi sampai di belakang kelas, ia berdiri di sana sendirian, menunggu Bu Guru Huang melanjutkan penjelasannya. Setelah melihat bayi menjalani hukumannya, Bu Guru Huang kemudian memukul meja, agar menarik perhatian para siswa. Ia akan melanjutkan pelajarannya, dan semua siswa diminta untuk tetap fokus saat ia menjelaskan. Bu Guru Huang mulai menjelaskan, kalau di dunia ini, terdapat 5 elemen kekuatan. Di antaranya ada lightning flora atau flora petir, cloud atau awan, nuklir atau nuklir, dan terakhir, ada stellar atau bintang. Dan setiap orang yang lahir, hanya bisa memiliki satu elemen saja, tidak bisa menguasai 2 atau lebih. Mendengar penjelasan Bu Guru Huang ini, bayi nampak menyimak dengan serius, berharap ia mendapatkan informasi baru dan penting lainnya. Sesaat kemudian, Bu Guru Huang mulai mengarahkan tangan kanannya, mengeluarkan elemen berwarna biru muda dari sana, yang awalnya kecil, berubah menjadi ukuran sedang. Bu Guru Huang kembali menjelaskan, kalau sebagai contoh, ia memiliki elemen cloud atau awan, yang paling langka di antara keempat elemen tadi. Lantas, bagaimanakah caranya, agar para siswa bisa mendapatkan satu di antara elemen ini? Bu Guru Huang melanjutkan, kalau itu tergantung, perihal bagaimana elemen tersebut, dapat menyatu dengan tubuh penggunanya. Jadi, agar bisa mudah dipahami, maka Bu Guru Huang akan membaginya, mengelompokkannya menjadi 3 tipe. Pertama, ada tipe tempur atau warrior, kedua, ada tipe pendukung atau support, dan ketiga, ada tipe khusus, contohnya seperti assassin. Lalu, kombinasi dari kelima elemen ini, tentunya memiliki peran yang berbeda, yang dapat menciptakan berbagai macam profesi, seperti gambar yang terpampang di belakang Bu Guru Huang. Di sana terdapat gambar seseorang, yang memilih menggunakan busur dan anak panah, saat ia mendapatkan elemen cloud atau awan. Lalu, di kanannya terdapat seseorang, yang menggunakan pedang panjang, saat menggunakan kemampuannya sebagai nuklir. Lalu di bawahnya, ada seseorang yang menggunakan tongkat sihir, saat hendak memakai kemampuan khususnya. Dan terakhir, terdapat seseorang, yang menggunakan buku atau kitab, saat ia hendak menggunakan kekuatan support, atau kekuatan dari elemen miliknya. Selanjutnya, Bu Guru Huang kembali menjelaskan, dengan memberikan contoh terdekat, yaitu kelompok dari guild terkuat, yang berada di sekolah menengah pertama ini. Anggota dari guild sekolah SMP ini, terdiri dari seorang mage stellar atau penyihir bintang, seorang warrior tetapi cloud, seorang bard nuklir atau penyair nuklir, dan terakhir terdapat assassin lightning, atau petir pembunuh. Dan sejujurnya, Bu Guru Huang tahu, kalau para siswa dan siswi di kelas ini, bisa dibilang, telah melampaui kemampuan orang biasa pada umumnya. Buktinya, mereka dapat membangkitkan potensi awakening, di antara jutaan orang di luar sana. Bu Guru Huang juga mengerti, kalau mereka sudah mendapat pujian sejak kecil, dan sekarang sedang berada
di masa keemasan masing-masing. Tetapi, hari ini adalah hari yang paling penting bagi hidup mereka ke depannya. Bu Guru melanjutkan, bahwa saat ini, sudah ada sekitar hampir 100 profesi awakening yang dikenali atau diketahui. Dan di antara ratusan profesi awakening itu, pusat telah mengklasifikasikannya dari peringkat terendah hingga tertinggi. Di antaranya, ada peringkat rendah yang disebut das atau debu, lalu ember atau bara, lalu peringkat tinggi, ada abis atau jurang yang dalam, dan yang paling tinggi adalah celestial atau surgawi. Bu Guru Huang kemudian menatap para muridnya dan mengatakan ke mereka dengan tegas bahwa kalian semua hanya mempunyai satu kali kesempatan saja untuk bisa awakening atau terbangkitkan. Mendengar perkataan ini, tentunya membuat para siswa terkejut, bukan karena terpana, tetapi mereka harus mempertaruhkan takdir mereka hanya dalam sekali tes awakening ini. Berikutnya, Bu Guru Huang kembali melanjutkan, kalau sore ini, profesi-profesi yang dijabarkan tadi itu akan menentukan posisi mereka di dunia ini. Di saat semua murid takut akan takdirnya, bayi di belakang menampilkan ekspresi serius, mencoba peruntungan di masa sekarang, setelah ia mengalami regresi di garis waktu sebelumnya. Singkatnya, setelah kelas mereka usai, dan waktu telah menunjukkan sore hari, bayi akhirnya turun ke halaman sekolah, sambil memperhatikan bangunan dan pepohonan di sekitarnya. Di sini, ia merasa sangat nostalgia, melihat semua pemandangan yang pernah ia lihat dari masa lalunya. Bayi juga cerita, bahwa di tempat inilah, dirinya mengalami awakening, atau kebangkitan untuk pertama kalinya. Namun, saat bayi sibuk melihat semua orang yang berkumpul di halaman sekolah, tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk, seorang siswa mengenakan kacamata, telah jatuh didorong oleh seseorang. Melihat siswa itu, bayi langsung teringat tentangnya, dan di dalam hati, ia bingung melihat apa yang terjadi kepada yang ia sebut si empat mata. Lalu setelahnya, datanglah seorang pria kekar yang mendecikkan lidah, merasa kesal kepada pria kacamata itu. Ia bahkan menyebutnya sebagai sampah tak berguna, yang mengandalkan awakening artifisial, atau awakening buatan. Pria kekar itu datang bersama dua anggota lainnya, yang satu seakan siap untuk menghajarnya kapan saja, dan yang satunya lagi, nampak meremehkan pria kacamata itu, dengan senyum menjengkelkan di wajahnya. Pria kacamata itu hanya bisa melirik mereka, tentunya takut akan dihajar, hanya karena memiliki pandangan yang berbeda mengenai awakening. Dan karena si pria kacamata masih tetap tengkurap di tempatnya, pria berambut jingga itu mulai menginjak punggung tangan kirinya, sambil berkata dengan benci, berani-beraninya dia malah menghalangi jalannya. Padahal mau awakening saja, sudah memiliki sifat sombong yang luar biasa, di hadapan dirinya, yaitu red tier, atau tingkat merah, dari awakening langka. Di matanya, semua orang yang hadir di tempat ini, hanyalah serangga yang tidak berguna. Sesaat kemudian, panel sistem muncul, memperkenalkan siapa pria ini. Dia adalah Hong Qiangsheng, seorang astro assassin, atau pembunuh astro, berada di Renge, dengan latar belakang yang tidak diketahui. Bayi kemudian menambahkan penjelasan itu, dengan berkata dalam hati, kalau Qiangsheng ini, adalah tukang buli yang ada di sekolah. Lalu, karena tidak ingin terus dibuli olehnya, si pria kacamata akhirnya mengeluarkan uang sakunya, berkata bahwa ini salahnya, karena menghalangi jalan Qiangsheng. Qiangsheng yang sudah menunggu kesempatan ini dari tadi, akhirnya menganggap masalah ini selesai, dan hendak mengambil uang si pria kacamata. Bayi yang menonton tindakan bullying ini, tidak menghentikan mereka, tetapi lanjut cerita di dalam hati. Jadi, di kehidupan masa lalunya, Qiangsheng ini, memang sudah hobi untuk mencari masalah. Gen maskulinnya benar-benar overaktif, membuatnya ingin membuat onar terus-menerus. Nampak Qiangsheng yang sudah mengambil uangnya, dan si pria kacamata tadi, ditertawakan oleh dua anggota Qiangsheng di belakang.
Lalu tak lama kemudian, datanglah Bu Guru Huang, yang langsung menegur Qiang Sheng, menyuruhnya untuk menyudahi tindakan buruknya itu. Bu Guru menegaskan, kalau tempat ini adalah sekolah, tempat untuk belajar, bukan tempat untuk memalak seseorang. Qiang Sheng, yang menyadari dirinya ditegur oleh Bu Guru, balik menyapanya dengan berkata "Yo", dan memberikan alasan, kalau pria culun berkacamata itulah, yang menabrak mereka bertiga duluan. Ia lantas berjalan mendekat ke Bu Guru, lalu melanjutkan alasannya, kalau bukankah wajar, jika orang yang duluan bersalah, memberikan kompensasi berupa boba kepada mereka. Bu Guru Huang hanya menatapnya tajam, tidak memberikan tanggapan. Dan saat Qiang Sheng melanjutkan kembali, dengan bertanya ke Bu Guru Huang untuk jangan menjadi jagoan, dan kalau bukan karena Bu Guru yang memiliki paras yang lumayan cantik, maka Qiang Sheng pasti akan memecatnya dari dulu, asal dia tahu. Namun, alih-alih menanggapi ocehan Qiang Sheng, Bu Guru Huang berjalan mengabaikannya, menghampiri pria berkacamata, membantunya bangkit, dan bertanya apakah ia tidak apa-apa. Menyadari Qiang Sheng tidak mendapatkan hal yang menarik, ia kemudian tertawa lepas, dan meminta kepada dua temannya, untuk pergi dari tempat ini. Qiang Sheng malas untuk memperpanjang masalah ini, jadi ia ingin mengakhirinya saja. Lagian, dirinya juga sudah mendapatkan uang saku tambahan, yang bisa ia gunakan sesuka hatinya. Namun, saat mereka bertiga berjalan pergi ini, tiba-tiba, langkahnya kembali terhenti, saat melihat seorang pria yang lebih pendek darinya, berdiri menatap lurus padanya, menghalangi jalannya secara sengaja. Bai Yi memutuskan untuk berhadapan dengan Qiang Sheng, meskipun mengetahui dia adalah seorang pembuli menyebalkan. Dan karena Qiang Sheng tidak suka dengan tatapan Bai Yi, ia kemudian menyentuh pundak sebelah kirinya, sembari bertanya, perihal apa yang sedang Bai Yi perhatikan. Qiang Sheng dengan mudah menyingkirkan bahu Bai Yi, mendorongnya ke sebelah kiri, menyuruhnya untuk minggir dari jalannya. Dan karena Bai Yi mencoba mencari gara-gara dengannya, ia pun memberitahu dua temannya, kalau nanti, mereka akan kembali ke sini, untuk menertawakan bocah lemah yang berani menatapnya itu. Dua rekannya di belakang hanya tertawa, meninggalkan Bai Yi begitu saja, tanpa adanya tindakan apapun. Setelah ketiga berandalan itu pergi, Bai Yi sontak menoleh ke arah Bu Guru Huang dan pria kacamata, yang saat ini sedang dalam situasi yang memprihatinkan. Pria berkacamata itu meminta maaf pada Bu Guru, karena atas kesalahannya, Bu Guru jadi mendapatkan ancaman dari Qiang Sheng. Namun Bu Guru menepis permohonan maaf itu, meluruskan kalau itu bukan salahnya. Mendengar obrolan mereka, Bai Yi lantas teringat kembali akan sifat dari Bu Guru Huang yang sebenarnya. Bai Yi memahami, kalau Bu Guru memang memiliki sifat yang galak di luar, tetapi dia sebenarnya punya sifat lembut di dalam. Jujur saja, Bu Guru Huang telah banyak membantunya, setelah Bai Yi selesai mengalami awakening waktu itu. Tak lama kemudian, seorang guru dari kelas sebelah, akhirnya memanggil Bu Guru Huang, memberitahunya kalau saat ini, adalah giliran dari kelasnya, yang dipersilahkan masuk ke dalam ruangan awakening. Mereka bertiga sontak menoleh ke arah pria itu, dan Bu Guru akhirnya kembali berdiri, menghampiri semua murid yang berasal dari kelasnya, sembari memberikan nasihat kepada mereka. Bu Guru Huang menasehati, agar mereka selalu ingat, untuk tetap bersikap tenang, saat berada di ruangan awakening. Hal ini bertujuan, agar para peserta yang hendak mengalami awakening, tidak mengalami cedera, atau luka yang ringan maupun serius, saat mereka berada di dalam sana. Setelah semuanya mendengarkan nasihat Bu Guru, mereka pun berjalan ke ruangan yang dimaksud. Termasuk Bai Yi, yang saat ini ikut berjalan, bersamaan dengan teman sekelasnya. Sambil ia berjalan ini, ia kemudian lanjut menjelaskan, kalau di dunia ini, ada dua cara atau metode, dalam melakukan awakening. Metode yang pertama, adalah awakening alami, seperti yang terjadi pada Hong Qiang Sheng, suatu kasus yang cukup langka.
Hal ini biasanya dapat terjadi jika orang tersebut mempunyai tubuh fisik yang kuat, serta memiliki bakat bawaan sejak lahir. Awakening dengan metode ini bisa dikatakan terpicu otomatis saat emosi dari orang itu meningkat sangat ekstrim. Hal ini juga dapat terlihat dari wajah Qiang Sheng sendiri, yang seperti kerasukan bahkan kesakitan akan sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh energi ungu, yang perlahan masuk ke tubuhnya, membuatnya awakening atau bangkit, sebagai seorang hunter red tier, atau pemburu tingkat merah. Sementara metode awakening yang satunya lagi, adalah hasil dari kebijaksanaan para ilmuwan, yang mereka rakit selama bertahun-tahun. Yang dimaksud adalah ruang awakening, yang saat ini hendak dimasuki, oleh para siswa yang ingin membangkitkan kekuatannya. Jadi, saat seseorang pertama kali memasuki ruangan ini, 5 elemen seketika bermunculan, berputar-putar di sekitar tubuh pengguna, mencoba mencari kecocokan satu sama lain. Dan di dalam ruangan ini pula lah, emosi dan adrenalin dari si pengguna, akan dirangsang oleh ruangan tersebut, hingga keduanya mencapai titik maksimum atau tertingginya. Dan saat proses ini terjadi, orang yang tadinya masuk dengan kondisi tenang, secara refleks merasakan emosi yang aneh, merayap ke seluruh tubuhnya, membuat mereka merasa sangat emosi, bahkan sampai berteriak kesakitan karenanya. Hal ini sekali lagi bertujuan, untuk memaksa potensi awakening pengguna, untuk muncul ke permukaan, dengan mendapatkan pemberitahuan oleh panel sistem. Seperti orang yang ada di gambar ini, ia yang melihat notifikasi muncul di sebelah kirinya, langsung terkejut melihatnya, mendapatkan School Mystic Mage, atau penyihir mistik sekolah. Ia mendapatkan elemen berwarna biru, atau tipe Ember, menjadi seorang yang mendapatkan profesi khusus, sebagai seorang penyihir. Setelah pria itu selesai awakening, ia kemudian berteriak kegirangan, memberitahu Bu Guru Huang sambil ngos-ngosan, bahwa dirinya telah mendapatkan profesi, sebagai Blue Tier, atau tingkat biru alias Ember, seorang penyihir mistik sekolah. Bu Guru yang mendengar antusiasmenya itu, memujinya dengan berkata kerja bagus, dan memintanya untuk istirahat sejenak, karena ia paham, kalau muridnya itu, pasti lelah dan belum stabil. Berikutnya, Bu Guru Huang lantas memanggil Bai Yi, dan menyuruhnya untuk bersiap masuk ke dalam, karena sudah mencapai gilirannya. Sambil berjalan ke hadapan Bu Guru, Bai Yi melanjutkan penjelasannya. Karena setiap orang hanya bisa mengalami awakening sekali secara acak, maka hal ini jugalah, yang menjadi alasan mengapa awakening itu, sering dianggap sebagai tombol reset dalam hidup. Bai Yi nampak menatap Bu Guru Huang, dengan tatapan yang sangat serius. Bu Guru kemudian menasehatinya, agar kali ini tetap fokus, jangan seperti waktu belajar di kelas tadi pagi. Ia meminta jawaban Bai Yi, apakah dia paham nasihatnya atau tidak. Bai Yi hanya menjawab singkat, aku paham, dengan ekspresi tajam, lalu lanjut melangkah masuk, memasuki ruangan awakening. Bu Guru hanya bisa melihat punggungnya dari belakang, tidak memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Bai Yi sekarang. Saat memasuki ruangan gelap ini, ia kembali teringat pada takdir di kehidupan masa lalunya. Bai Yi cerita, kalau ia dulu mengalami awakening, sebagai seorang nuklir warrior, yang berada di rank E. Profesinya waktu itu, berada di tier Das, peringkat paling rendah di antara semua tingkatan. Dan karena hal ini jugalah, yang membuat Bai Yi jadi bahan bullying, selama seumur hidupnya. Baru kemudian, saat ia telah berhasil mencapai rank S, ia berhasil membangkitkan tipe profesi paling langka, yang membuatnya naik tingkat menjadi Sein atau Santo. Bayangan sosok dirinya muncul di belakang, diukir oleh elemen kuning, yang merupakan tipe nuklir warrior atau prajurit. Sambil memperhatikan kelima elemen yang mengitarinya, Bai Yi mencoba berpikir secara logika, kalau seharusnya, ia masih mempunyai elemen nuklir sesuai takdirnya. Jadi, Bai Yi cukup penasaran, tentang profesi apa, yang akan ia dapat di garis waktu ini.
Saat ia perlahan dirangsang emosinya, elemen hijau muda mulai mendekat, membuat Bai gemetaran sejenak. Namun, saat ia menunggu apa yang terjadi berikutnya, ia sontak terkejut, mendengar suara aneh yang muncul dari notifikasi panel sistem. Panel sistem memberitahu, terdapat sebuah kesalahan dalam sistem awakening sekarang. Panel sistem melanjutkan, bahwa di tubuh Bai, 5 elemen telah terdeteksi. Mendengar pemberitahuan ini, Bai tentunya langsung terkejut, melihat aura di sekitaran tubuhnya, yang berubah menjadi kecoklatan. Dalam kondisi yang langka ini, Bai juga merasakan, ada sesuatu hal yang aneh pada tubuhnya. Ia mempertanyakan apa yang terjadi, saat merasakan tubuhnya sendiri, terasa sangat panas di dalam. Dan seakan tidak mengizinkan Bai menganalisis situasinya lebih lanjut, panel sistem kembali melanjutkan, mengaktifkan sistem awakening, yang tak terbatas kepada Bai. Bai hanya bisa melotot, melihat aura kecoklatan itu semakin besar, seakan ingin menyambar matanya. Saat ini, setelah Bai memasuki ruangan awakening, dirinya mendapati hal yang aneh, merasakan tubuhnya panas dari dalam secara tiba-tiba. Dan saat aura kecoklatan semakin membesar di sekitar tubuhnya, panel sistem kemudian muncul berjejeran, notifikasinya membuat Bai terkejut, dan seketika melihat dan membacanya. Di sana terdapat 5 kolom elemen, yang paling atas adalah elektroelemen atau elemen listrik, lalu kedua terdapat flora elemen atau elemen tumbuhan, selanjutnya di kolom ketiga, terdapat cloud elemen atau elemen awan, dan keempat, terdapat nuklir elemen atau elemen nuklir, dan terakhir, terdapat astro elemen, atau elemen bintang. Kelima elemen ini, berada di poin statistik 0, dari 10.000 poin maksimumnya. Panel sistem melanjutkan, karena Bai memiliki kelima elemen di tubuhnya, maka Bai diberikan izin, dan boleh memilih kelas awal, dari elemen manapun di antara 5 itu. Dan nantinya, saat salah satu elemen di antaranya mengumpulkan energi yang cukup, maka Bai dapat memilih lagi, untuk bisa mendapatkan kelas ataupun profesi baru, secara acak atau random, dari elemen yang energinya telah mencukupi itu. Atau bahkan, Bai bisa menaikkan peringkat, dari kelas atau profesi, yang telah ia pilih sebelumnya. Intinya, Bai diberikan pilihan oleh panel sistem, akankah ia memilih kelas baru, saat energi elemen yang lain mencukupi, atau menetap di satu kelas saja, dan menaikkan peringkatnya ke lebih tinggi. Bai, yang mendapati notifikasi tiba-tiba ini, tentunya tidak paham apa maksudnya. Ia lantas menyuruh panel sistem untuk menunggu sebentar, karena ia ingin mengetahui lebih lanjut detailnya. Bai masih belum memahami, perihal akumulasi elemen, atau pengumpulan elemen. Meski Bai tidak memahami sisanya, tapi yang pasti, saat ini dirinya paham, bahwa ia bisa memilih elemen yang dikehendakinya, dan mempunyai kelas atau profesi awal sesuka hatinya. Dan yang paling mengejutkan baginya, bahwa di masa mendatang nanti, ia bahkan bisa mendapatkan kelas-kelas baru, yang berbeda dari kelas yang ia pilih di awal. Selain itu, Bai juga mendapatkan izin, untuk bisa mendapatkan kelas peringkat DAS, yang dikenal paling rendah dan tidak berguna. Logo dari DAS ini, digambarkan seperti nuklir atau bahan mudah meledak, memiliki warna merah tua. Selanjutnya, ia juga bisa mendapatkan kelas peringkat Glimmer atau Ember, yang berarti warna yang redup, yang berada di tingkatan normal. Logonya digambarkan seperti pusaran air atau bahkan awan, yang memiliki warna dominan biru tua. Lalu, ia juga bisa mendapatkan kelas abis atau jurang yang dalam, yang dikenal berada di tingkatan cukup tinggi. Logonya digambarkan seperti daun, atau bahkan kristal merah, dengan dominan berwarna merah tua. Dan terakhir, ia bahkan bisa mendapatkan kelas atau profesi, dari tingkat celestial atau surgawi, tingkatan tertinggi di antara semua kelas yang tersedia saat ini. Logonya digambarkan seperti cahaya bintang, dengan warna jingga putih yang mendominasi.
Semua kelas yang akan ia dapatkan nanti ini, memiliki kualitas yang luar biasa, tidak bisa disamakan dengan kualitas pada umumnya. Bai juga tidak menyangka, kalau bahkan ia bisa mendapatkan profesi atau kelas spesial, yang memiliki kualitas dengan tingkat paling tinggi, yang nantinya muncul di masa depan. Memiliki logo mahkota raja, bukan di warna hijau biru merah atau jingga, tetapi memiliki warna putih keabu-abuan. Tingkatan kelas yang melebihi surgawi ini, bisa ia dapatkan, jika persyaratannya terpenuhi di kemudian hari. Mendengar pernyataan itu, panel sistem kemudian menimpali, dengan berkata kalau dugaan Bai sudah benar. Tetapi, Bai hanya bisa memilih kelas atau profesi awal saja, dan sisanya, Bai akan bisa mendapatkannya, secara acak atau tidak menentu. Setelah melihat balasan dari panel sistem ini, Bai seketika teringat, dengan perkataan dari Raja Iblis Belphegor, saat ia bertemu dengannya secara langsung, di dalam dimensi Belphegor sendiri. Saat itu, Belphegor berinisiatif memberinya sebuah hadiah tambahan, yang nantinya berguna, sebagai bantuan darinya, meskipun cuman sedikit. Ternyata, itu adalah sebuah jantung, yang memuat kelima elemen sekaligus. Elemen yang paling atas, yang memiliki logo berwarna hitam, sepertinya tidak bisa didapatkan dengan rute biasa. Itu adalah kelas spesial yang dimaksud, suatu elemen yang paling langka, di antara keempat elemen yang ada di dunia. Jika dilihat dari bentuknya, elemen ini sepertinya menggambarkan petir hitam, atau elektro, yang mungkin saja, lebih mengarah ke elemen kegelapan. Setelah menyadari hal ini, Bai akhirnya paham, perihal mengapa saat ini, dirinya dapat mempunyai 5 elemen sekaligus di dalam tubuhnya. Ia nampak meremas dadanya, merasakan jantung Belphegor, berdetak seperti jantung manusia pada umumnya. Namun meski begitu, kelima elemen tadi masih berkeliaran di jantung tersebut, yang menandakan jantungnya adalah benda istimewa. Sejak panel sistem memberitahunya, perihal akan diberikan awakening tanpa batas, kini, visual tentang segala macam profesi atau kelas, langsung tergambar dengan jelas di benak Bai. Pada posisi paling atas, terdapat 2 orang pria, yang satu berambut kuning, dan yang satunya lagi berambut merah tua. Mereka ada yang menggunakan senjata, dan bahkan ada yang tidak menggunakan senjata. Dari aura yang menyelimuti mereka berdua, maka elemen ini, jelas adalah elemen celestial, atau elemen surgawi. Hal itu ditandai, dari warna elemennya, yang berwarna jingga atau oranye, berada di tingkat yang paling tinggi, sesuai pengetahuan manusia di zaman sekarang. Selanjutnya, terdapat seorang pria berambut putih, yang menggunakan senjata busur dan anak panah. Tubuh pria ini diselimuti oleh aura biru, atau energi berwarna biru, yang menandakan ia mempunyai elemen cloud, atau Grimmer alias Ember, yang berada di tingkatan tinggi dan cukup langka. Berikutnya, terdapat 2 orang pria lagi, kini yang satu berambut putih, dan yang satunya lagi, memiliki rambut berwarna merah tua. Pria dengan rambut putih, nampak menggunakan pedang, yang sepertinya merupakan seorang warrior. Sementara pria yang berambut merah tua, tidak menggunakan senjata apapun. Mereka diselimuti oleh aura berwarna merah tua, yang mengindikasikan adanya elemen abis atau flora, yang berada di tingkatan normal. Dan terakhir, terdapat pria dengan rambut diikat belakang, berwarna kuning, memegang sebuah tongkat sihir, dengan aura hijau muda yang menyelimutinya, yang mengindikasikan, ia memiliki elemen nuklir atau das, yang berada di tingkatan terendah. Bai masih tidak menyangka, dirinya akan mendapat kesempatan, untuk diberikan kemampuan awakening tak terbatas. Setelahnya, panel sistem melanjutkan, kalau setelah Bai memilih kelas awal, maka semua bar elemen yang ia miliki saat ini, akan diriset ke angka 0. Meski mendapatkan notifikasi ini, Bai sepenuhnya tidak ragu, seakan sudah siap, untuk menerima konsekuensinya. Dan saat panel sistem memintanya untuk memilih kelasnya dengan hati-hati,
Bai malah memasang ekspresi senyum aneh, seakan telah menemukan kelas yang ingin ia ambil. Sementara itu, teman kelas Bai yang menunggu di luar, menunggu gilirannya tiba, mulai bertanya ke teman yang ikut berdiri di sampingnya, perihal kenapa Bai sangat lama di dalam sana. Mereka mulai memasang ekspresi kesal, karena harus menunggunya keluar dari ruangan, agar ruangan itu bisa mereka gunakan untuk awakening. Tapi karena Bai betah di dalam sana, mereka akhirnya tidak punya pilihan lain, selain menunggunya keluar. Lalu, beberapa saat kemudian, Bai akhirnya keluar dari ruangan awakening, dan ia langsung disambut oleh teman kelasnya yang tadi, mengatakan bahwa akhirnya, Bai keluar juga dari sana. Bai keluar ruangan awakening dengan santai, memasukkan tangan kirinya ke saku celana, dan berjalan perlahan ke arah kerumunan. Bu Guru Huang, yang selama ini ikut menunggunya juga, kemudian lekas menghampirinya, dan menanyakan tentang kelas apa, yang Bai berhasil dapatkan dari dalam sana. Ia nampak sangat antusias, berharap anak didiknya, mendapatkan kelas yang langka, seperti pria sebelumnya, yang mendapatkan elemen Cloud atau Ember, dengan kelas sebagai penyihir sekolah. Namun, alih-alih memberikan kabar gembira seperti yang lainnya, Bai malah menundukkan kepala, seraya menutup kedua matanya, meminta permohonan maaf kepada Bu Guru Huang, karena telah membuatnya kecewa. Lalu Bai mulai tersenyum, dan mengatakan apa yang ia peroleh dari ruangan awakening. Bai mengaku, telah awakening sebagai nuklir warrior, yang artinya kelas das, dengan kualitas terendah, yang auranya berwarna hijau muda. Ya, ini adalah profesi atau kelas yang sama, dengan kehidupan Bai di garis waktu sebelumnya. Dan yang membuatnya aneh kali ini, Bai malah merasa bangga, setelah memilih kelas yang sama seperti sebelumnya. Namun jika dilihat dari ekspresinya, Bai nampaknya mempunyai niat terselubung, yang nantinya akan terungkap seiring berjalannya cerita. Mendengar Bai berada di kelas terendah, Bu Guru Huang langsung menurunkan pandangannya, mencoba mengerti dengan keadaan Bai. Tapi alih-alih menunjukkan kekecewaan yang jelas dan meninggalkannya, Bu Guru Huang malah menyentuh pundak Bai, mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Ia mencoba menyemangati Bai, kalau seorang dari tingkatan das atau hijau pun, masih banyak orang hebat yang lahir dari sana. Ia juga meminta Bai untuk jangan putus asa, dan jangan menyerah, karena dunia ini tidak akan menghancurkan harapan Bai. Bai yang niat awalnya ingin direndahkan, tetapi malah mendapat dukungan, tentunya bingung kepada Bu Guru. Ia sontak memberitahunya, agar tidak usah menghibur sampai segitunya, karena Bai sendiri tidak merasa kecewa atau semacamnya. Tetapi, sebelum perkataan Bai selesai, Bu Guru Huang langsung memotong, memahami bahwa Bai sekarang merasa berat hati, dan membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya. Maka dari itu, Bu Guru Huang memutar tubuh Bai, dan mendorongnya ke depan. Sambil menepuk-nepuk pundak sebelah kirinya, Bu Guru memintanya untuk pergi beristirahat dulu, karena Bu Guru paham, kalau awakening tadi, pasti membuat tubuh Bai kelelahan. Bai yang tidak paham mengenai tindakan Bu Guru Huang, memilih untuk mengikuti keinginannya, tanpa memberikan komentar tambahan apapun. Tapi saat ia sedang berjalan keluar ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menertawakannya, dan menyebut kelas yang Bai dapatkan itu, sungguh konyol dan lucu sekali. Bai spontan menatap ke arah orang tersebut, yang ternyata adalah Qiang Sheng, yang sudah menunggu kesempatan ini dari tadi. Ia lanjut menghina Bu Guru Huang, dengan mengulangi perkataannya kepada Bai sebelumnya, yang berkata selama kau bekerja keras, maka dunia ini tidak akan mengecewakanmu. Ia menertawakan kalimat motivasi itu, dan Qiang Sheng juga mengaku, pernah mengingat prestasi Bu Guru Huang, yang dulu dikenal lumayan hebat. Tetapi, mendengar Bu Guru Huang mengatakan hal konyol seperti itu, kepada orang yang memang layak direndahkan, membuat Qiang Sheng tidak tahan untuk tertawa. Sementara itu, reaksi Bu Guru yang mendengar perkataan Qiang Sheng ini,
hanya menatapnya dari kejauhan, dengan tatapan yang kesal. Begitupun dengan Bai Yi, yang meliriknya dari kejauhan, dengan tatapan yang tidak senang. Apalagi saat Qiang Sheng menyinggung Bu Guru Huang, tatapan Bai Yi semakin tajam, seakan ingin menghajarnya, tetapi juga ingin mengabaikannya. Guru Huang juga tidak bisa melakukan pembelaan apapun, karena ia tahu, kalau Qiang Sheng bukanlah murid sembarangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak Mimin, kalau mungkin saja, Qiang Sheng adalah anak dari kepala sekolah, sehingga ia bisa bertindak sewenang-wenang, apalagi terhadap guru di kelasnya. Jadi, jika Bu Guru Huang salah langkah, maka ia secara otomatis akan dicopot jabatannya dari profesi seorang guru di sekolah ini. Lalu, melihat mereka berdua tidak menanggapi provokasinya, Qiang Sheng mulai menunjuk keduanya, sambil berteriak memberitahu, kalau dunia nyata itu tidak semanis seperti yang Guru Huang katakan. Ia semakin cekikikan setelahnya, didukung oleh dua teman bodohnya di belakang, yang membuat ekspresi senyum mengejek, sambil meminum jus di tangannya. Dan seakan belum cukup terpuaskan, Qiang Sheng mulai mendekati Bai Yi, mengatakan kepadanya secara personal, kalau arti dari kualitas peringkat DAS itu, adalah Bai Yi berada di posisi paling bawah, paling rendah dan yang paling tidak berguna, di antara semua peringkat yang ada. Meskipun Qiang Sheng mengatakan itu tepat di sampingnya, Bai Yi masih tidak menanggapinya, hanya memberinya tatapan membosankan. Hal ini tentu saja wajar bagi Bai Yi, karena dirinya telah mengalami regresi, dan sudah paham betul, perihal pengalaman berada di peringkat DAS itu, beserta asam manisnya bagaimana. Namun, ketika Qiang Sheng menyinggung satu hal, ekspresi Bai Yi seketika berubah serius, hanya karena satu kata yang ia keluarkan. Jadi, Qiang Sheng semakin dekat berbisik ke telinganya, mengatakan bahwa dunia ini, memang sudah berjalan seperti itu, siapapun yang berada di bawah, maka ia akan tetap berada di bawah selamanya. Dan tanda kutip, para dewa, hanya memilih mereka yang kuat, agar bisa bertahan di dunia ini, dan menikmati hidup sesuai kelas mereka. Dan untuk yang lemah, contoh nyatanya seperti Bai Yi, hanya hadir untuk dipermalukan saja. Kata dewa yang Qiang Sheng ucapkan, sudah merupakan kata terlarang, yang sangat dibenci oleh Bai Yi. Pasalnya, penyebab ia mati di garis waktu sebelumnya, itu karena utusan dewa, yang memerintahkan orang terdekatnya, untuk menghabisinya di sebuah misi. Jadi, mendengar kata itu saja, tatapan Bai Yi yang semula menganggap bulian Qiang Sheng hal biasa, berubah menjadi amarah yang sangat besar. Tetapi tatapan ini tidak sempat dilihat oleh Qiang Sheng, karena di waktu yang hampir bersamaan, Bu Guru Huang bertanya padanya, perihal mengapa dia datang lagi untuk mengganggu. Qiang Sheng menjawab, dengan meminta pendapat Guru Huang, kalau pastinya ia sudah tahu dari awal, tentang kedudukan dari seseorang yang mendapatkan peringkat DAS itu. Nyatanya, mereka hanya boleh duduk di barisan paling belakang, dan tidak pernah diperbolehkan untuk maju duduk di depan. Lalu Qiang Sheng lanjut bertanya, tentang mengapa bisa seperti itu. Keduanya nampak menyimak penjelasan Qiang Sheng, meskipun di dalam hati mereka, sudah muak dengan kelakuannya yang di luar batas. Qiang Sheng menjelaskan, kalau itulah arti dari masyarakat biasa yang sebenarnya. Masyarakat tidak mempunyai kekuatan, tidak punya latar belakang yang menarik, bahkan tidak punya masa depan. Mereka hanya boleh duduk di belakang, dan dilupakan oleh keadilan, karena memang mereka dinilai tidak berharga. Dari penjelasan ini, sepertinya Qiang Sheng tidak tahu, kalau masyarakat kecil itu bisa berharga, ketika berada di bilik suara. Mereka hanya dibutuhkan, ketika para penguasa ingin naik jabatan, dengan janji-janji palsu nan indah mereka. Qiang Sheng melanjutkan, kalau mereka yang kuat itu, dapat menjadi sumber daya terbaik, dan akan semakin kuat seiring waktunya. Terlihat visual siswa yang duduk di barisan paling depan, menggambarkan ia berada di peringkat spesial, lalu diikuti dengan siswa peringkat surgawi, di belakangnya terdapat siswa dengan peringkat abis, kemudian siswa dengan peringkat cloud,
dan terakhir, adalah siswa dengan peringkat nuklir atau DAS, dengan aura hijau tua yang mendominasi. Jadi, begitu seorang yang lemah, malah awakening sebagai nuklir, dengan peringkat DAS, maka nasib mereka akan dikunci sepenuhnya. Yang pada akhirnya, mereka cuma bisa menjadi kacung, atau anak buah paling bawah, di antara kalangan awakenet lainnya. Setelah menjelaskan hal itu, Qiangsheng kembali ke topik utamanya, perihal apakah benar, hal itu bisa mengubah hidup seorang awakenet itu, hanya dengan bekerja keras. Bagi Qiangsheng, takdir seorang DAS sudah mutlak, dan tak dapat diubah dengan cara apapun. Dan perihal pertanyaan, mengenai peringkat DAS bisa menjadi seorang jenius, itu sama saja, hanyalah omong kosong belaka. Ia menyuruh mereka berdua, yaitu Bai Yi dan Bu Guru Huang, agar tidak mempercayai kebohongan itu. Dan seakan masih belum cukup menyudutkan posisi Bai Yi, ia kembali menambahkan, kalau hal ini, sama seperti saat seorang manusia itu baru terlahir. Masa depannya sudah ditentukan, dan kedepannya bakal bagaimana, sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Selain itu, yang membuat situasinya lebih buruk lagi, Qiangsheng dengan terang-terangan berkata, kalau Akademi Awakenet mereka ini, hanya sekedar miniatur dari dunia luar. Yang artinya, segala perlakuan yang Bai Yi terima dari orang-orang nantinya, termasuk Qiangsheng sendiri, adalah contoh kecil, dari perlakuan masyarakat kepada Bai Yi, jika nantinya ia sudah keluar dari akademi. Sampai di sini, Bu Guru Huang masih tetap pada pendiriannya, dengan tidak menanggapi perkataan Qiangsheng. Hingga akhirnya, Qiangsheng semakin mendekatkan wajahnya ke Bu Guru, meminta pembenaran dari penjelasannya barusan. Lalu, setelah menyudutkan Bai Yi, Qiangsheng lanjut menyudutkan Bu Guru Huang, menyebutnya hunter yang lemah, karena hanya berada di peringkat Glimmer atau Cloud. Jadi, Qiangsheng menegaskan, kalau Bu Guru hanya akan selamanya menjadi pekerja kecil, yang patuh pada aturan yang ada, dan nampak tidak berguna di akademi ini. Berikutnya ia kembali menatap Bai Yi, mengatakan kalau hunter dengan peringkat DAS sepertinya, sebaiknya pulang saja ke rumah, dan jangan buang-buang anggaran negara, dengan mencoba menghibur diri, padahal nyatanya tidak berguna. Ia mengarahkan tangan kirinya ke arah Bai Yi, tertawa sambil memegang gelas jusnya. Bai Yi yang melihat kesempatan itu, segera menggenggam bagian bawah dari gelas jusnya dengan keras, hingga membuat airnya tiba-tiba muncrat ke wajah Qiangsheng. Bai Yi melakukan itu dengan santai, seakan tindakannya ini tidak menimbulkan masalah lebih lanjut baginya. Sementara itu, Qiangsheng, yang tiba-tiba wajahnya disembur air, tentu awalnya terkejut dan kebingungan. Lalu setelahnya ia menghela nafas, merasa sangat kesal, dengan kondisi wajahnya yang masih basah oleh jus. Ia menyebut Bai Yi brengsek, dan bertanya perihal apa yang ia lakukan. Qiangsheng sepertinya belum mampu membuka kedua matanya, karena jusnya sempat masuk ke dalam, yang membuatnya terasa cukup perih. Lalu, Bai Yi kemudian menjawab pertanyaan Qiangsheng, mengaku ia tidak suka mendengar ocehannya yang panjang dan menyudutkan Guru Huang. Bai Yi nampak mengibaskan tangan kanannya, membersihkannya dari sisa jus yang menempel sebelumnya. Setelah selesai mengusap wajahnya, Qiangsheng kemudian tersenyum licik, tertawa cekikikan di awal, lalu mulai tertawa keras setelahnya. Ia kembali memberikan kata umpatan kasar pada Bai Yi, dengan menyebutnya anjing yang kurang ajar. Dan karena emosi Qiangsheng mulai meledak, ia lantas mengangkat lengan kirinya, dan hendak memberikan pukulan kuat kepada Bai Yi. Di sela-sela pukulan ini, ia juga sempat memberikan kata umpatan kedua pada Bai Yi, menyebutnya sebagai dasar bajingan. Dan karena tindakan Qiangsheng yang tiba-tiba ini, Bu Guru Huang tidak sempat melindungi Bai Yi, dan hanya bisa berkata sial di dalam hatinya. Namun Bai Yi di ujung sana, nampak tidak panik atau takut sedikit pun, malah mengarahkan tangan kanannya ke depan, berencana melakukan sesuatu juga. Panel sistem kemudian muncul, memberitahu Bai Yi,
kalau Qiangsheng menggunakan skill Startone Strike, atau serangan duri bintang. Ini adalah serangan dasar dari Astro Assassin, yang dapat meningkatkan daya serang dari penggunanya. Saat tinju Qiangsheng semakin dekat ke wajah Bai, ia lanjut memberikan kata umpatan ketiga padanya, menyuruhnya untuk mati saja di tempat ini. Sementara itu, di tangan kanan Bai, kini telah terkumpul energi berwarna jingga, yang perlahan ia bentuk menjadi sebuah pedang cahaya. Dan ketika pola serangan Qiangsheng sudah pas dengan perhitungannya, Bai kemudian mendapatkan kesempatan itu, dari tatapan tajamnya ke arah serangan Qiangsheng. Seketika, serangan tinjuan bintang duri Qiangsheng, langsung tertahan, oleh pedang cahaya yang muncul di tangan kanan Bai. Ya, serangannya berhasil diblokir, karena dua serangan saling bertumpu. Ini adalah kondisi yang langka, dan dibutuhkan perhitungan yang tepat dari pengguna, agar bisa menciptakan kondisi ini. Qiangsheng yang menyadari serangannya diblokir, tentunya melotot terkejut, kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi di detik setelahnya, wajah Qiangsheng langsung waspada, mencoba menghindari serangan balasan dari Bai. Rupanya, Bai berhasil menggunakan pari, atau menghindari serangan sebelumnya, dan memberikan serangan balasan yang datang tiba-tiba. Dan meskipun Qiangsheng sempat mencoba untuk menghindar tepat waktu, ia akhirnya terkena juga, meskipun cuma tebasan angin dari pedang Bai. Sadar Qiangsheng berhasil lolos, Bai tidak menunjukkan ekspresi apapun, seakan sudah menduga gerakannya. Di lain sisi, Qiangsheng seketika terhempas jauh ke belakang, membuat orang-orang yang menyaksikan pertarungan ini, menjadi terkejut dan melangkah mundur. Tebasan angin Bai benar-benar dahsyat, bahkan membuat debu bermunculan, di lintasan tempat Qiangsheng terdorong ke belakang. Kini, situasi seketika berubah, yang awalnya tegang, tiba-tiba menjadi hening. Semua tatapan tertuju pada Qiangsheng, yang saat ini sudah terkapar di tanah, dengan jarak yang lumayan jauh dari Bai. Lalu, Qiangsheng kemudian muntah darah, meskipun ia tidak terkena serangan langsungnya. Ia sendiri tentunya kaget dan panik, setelah menyadari, bahwa ia memuntahkan darah yang lumayan banyak. Qiangsheng, yang masih menatap Bai dari kejauhan, bertanya dalam hati, perihal apa yang baru saja terjadi. Di sana terlihat Bai yang berdiri dengan tenang, tubuhnya diselimuti oleh aura berwarna jingga, aura khas kelas nuklir, dan ia sendiri berada di kelas das. Qiangsheng kembali mengulangi pertanyaan itu dalam hatinya, bertanya tentang apa itu barusan, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tatapan Bai sama seperti biasa, ia tidak tersenyum ataupun marah, hanya ekspresi datar yang terpampang di wajahnya. Sementara itu, para siswa yang lain, yang melihat langsung di depan matanya, mulai bertanya satu sama lain, perihal bagaimana caranya, orang itu melakukan gerakan tersebut. Bahkan masih ada yang belum paham, tentang teknik apa itu, masih bingung sebenarnya Bai berbuat apa. Bahkan di antara mereka, ada yang tidak menyangka, kalau pemandangan hebat itu, benar-benar ia saksikan secara langsung. Selanjutnya, Bai mulai mengangkat pedang cahayanya, menggerakkannya ke belakang pundaknya, ia lalu berkata kepada Qiangsheng, kalau ini adalah keputusannya sendiri, untuk memilih kelas, yang dianggap rendah oleh semua orang. Panel sistem kembali muncul, memberitahu kita, kalau Nuclear Warrior, dilengkapi dengan pedang cahaya dasar, yang dapat meningkatkan 20 poin serangan pengguna, dan 20 poin evasion, atau kekebalan yang dimiliki si pengguna. Dan ia menutup komentarnya, dengan senyuman licik di wajahnya, menyatakan kalau ia, hanya sudah terbiasa menggunakan gerakan tadi. Di lain sisi, Qiangsheng yang sudah bangkit kembali, malah tertawa keras mendengarnya, dan menyebut kejadian tadi, sebagai keberuntungan saja. Qiangsheng bersikeras menolak kemampuan Bai, dan menuduhnya bisa menghindar sekali saja. Meski tubuhnya masih gemetar, Qiangsheng mencoba mengeluarkan energinya kembali, agar dapat memberikan serangan berikutnya, yang menjadi pembuktian akan ucapannya.
Bai Yi tetap berdiri di tempatnya, tidak membantah atau membenarkan tuduhannya, hanya menunggu tindakan Qiang Sheng berikutnya. Qiang Sheng lalu memuji dirinya, dengan berkata kalau ia berada di tingkatan abis yang langka, dan tentunya sangat beda jauh dengan peringkat sampah seperti Bai Yi. Ia tidak menerima kekalahannya, karena ia sedang disaksikan oleh banyak orang di sekitar. Namun tuduhan dari Qiang Sheng tadi, malah dibantah oleh Bu Guru Huang dalam hati. Ia menolak menyatakan itu kebetulan, karena barusan itu jelas adalah kemampuan dari Bai Yi sendiri. Ia menatap Bai Yi dengan bingung, melototinya dengan tajam, sembari melanjutkan perkataannya dalam hati, kalau Bai Yi tadi, barusan telah menggunakan teknik gerak tingkat atas, yang eksklusif dimiliki oleh kelas warrior. Itu adalah pari, mampu memblokir serangan terkuat, tepat di saat serangan mendarat ke pengguna. Dan jika diperhatikan dalam waktu yang singkat itu, reaksi Bai Yi jelas dikatakan mustahil, karena hanya 0,09 detik, waktu yang bisa ia manfaatkan, agar memantulkan serangan fisik, kembali ke lawan yang menyerangnya. Menurut pengetahuan dari Bu Guru Huang, itu adalah teknik tersulit, yang bahkan gurunya sendiri, tidak bisa menguasai gerakan ini, walau sudah berlatih hal yang sama, selama 10 tahun lamanya. Di sini kita juga mendapat penjelasan dari panel sistem, perihal apa yang dimaksud dari gerakan pari itu. Pari dapat aktif, jika waktu melakukan blokir sudah tepat. Jika pengguna berhasil memblokir serangan lawan, maka selanjutnya pengguna pasti bisa menghilangkan serangannya 100%. Dan jika diaktifkan kembali dalam waktu 0,08 detik, maka ada kemungkinan pengguna bisa memantulkan seluruh serangan fisik lawan, sebesar serangan yang lawan berikan. Setelah memberikan penjelasan ini, terus terang, Bu Guru Huang sedang dilanda kebingungan, karena melihat Bai Yi, seorang yang baru saja awakening, bahkan belum pernah bertarung sekalipun, mampu melakukan hal yang sangat sulit seperti tadi. Pertanyaan terus muncul di benaknya, perihal bagaimana caranya, Bai Yi bisa melakukan gerakan itu. Bai Yi kini nampaknya masih menunggu dengan tenang, serangan yang Qiang Sheng janjikan sebelumnya. Dan saat persiapan Qiang Sheng selesai, ia mulai menarik sebuah belati di tangannya, dan lanjut bertanya ke Bai Yi, perihal apakah dia sudah siap untuk mati. Panel sistem kembali muncul, dan memberitahu apa yang terjadi pada Qiang Sheng. Qiang Sheng, yang merupakan Astro Assassin, dilengkapi dengan bayonet, semacam belati, yang biasanya ditempatkan pada ujung senapan. Dengan senjata ini, pengguna bisa mendapatkan 30 poin serangan tambahan, dan juga 30 poin kecepatan. Berikutnya, Qiang Sheng lanjut berteriak dengan kesal, menyebut Bai Yi dasar sampah, dan akan ia buat Bai Yi merangkak menyedihkan di depannya, di hadapan semua orang yang menyaksikan di tempat ini. Bai Yi sekali lagi tidak menanggapi provokasinya, membiarkan Qiang Sheng terus mengoceh. Lalu, Bai Yi akhirnya mengungkapkan alasannya dalam hati, perihal mengapa ia memilih kelas yang terlihat paling lemah ini. Jika orang-orang pikir tidak mempunyai alasan, maka itu sudah salah besar. Bai Yi melanjutkan, kalau pemikiran orang-orang saat ini, yang menilai dari masa depan dan hidup seseorang hanya berdasarkan kelahiran atau takdir semata, ternyata adalah kesalahan besar di masa depan nanti. Ini adalah fakta yang akan mereka ketahui dan sadari, setelah bertahun-tahun kemudian. Bai Yi, yang waktu itu sering dibuli dan direndahkan karena peringkat dasnya, dapat berkembang pesat seiring waktu, dan mempunyai skill kelas S, yang membuatnya menjadi pemimpin kelompok nomor 1, dan terkuat seantero negeri. Dengan elemen nuklir warrior di tubuhnya, ia membuktikan kepada dunia, kalau orang yang dulunya dipandang tidak berguna dan lemah, bisa menjadi yang terkuat jika ia berusaha. Bai Yi kemudian tersenyum, memancarkan aura jingga di sekitar tubuhnya, menunggu serangan Qiang Sheng berikutnya. Kita juga diberikan penjelasan kembali, tentang apa itu blok dan pari. Blok bisa diaktifkan, ketika menggunakan senjata, untuk menahan serangan dari lawan.
Blok juga dapat menetralkan lebih dari 50% serangan lawan, tergantung pada timing, atau waktu blok tersebut digunakan. Selanjutnya, untuk pari, pari bisa aktif, jika timing blok sudah tepat, jika berhasil, maka efek serangan lawan bisa dihilangkan 100%. Dan jika diaktifkan kembali dalam waktu 0,09 detik, maka ada kemungkinan untuk mengembalikan serangan lawan sepenuhnya.